Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Di video kali ini saya akan sedikit membahas secara singkat tapi mudah-mudahan paham. Karena ada daripada beberapa pertanyaan daripada sahabat-sahabat kita yang budidaya nila. Kalau budidaya nila saya pikir itu sesuai lah. Karena yang dipertanyakan adalah sistem ras. Tapi kalau untuk lele itu kurang sesuai sebenarnya, meskipun tidak memakai suntank atau ultraviolet. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, komen juga. Apabila ada perkataan-perkataan saya yang kurang paham ataupun yang namanya manusia, bisa jadi ada perkataan saya yang salah dalam penyampaian, dan itu kita bahas juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya, yaitu, Bang, saya budidaya lele, saya menggunakan sistem ras. Gimana itu menurut abang? Sebenarnya begini, kalau untuk lele nggak usah seribet itu sahabat. Kalau untuk lele, kecuali nila. Kalau ras memang untuk nila sesuai. Meskipun nih, untuk lele pun nggak apa-apa. Memang sistem ras itu sistem paling sehat dan paling jernih, paling bersih. Pokoknya bisa dikatakan the best quality lah sistem ras itu. The best quality. Ikannya sehat, airnya pun jernih seperti itu. Pemandangannya pun tertata dan pokoknya bagus lah. Lebih daripada bioblok. Kalau bioblok meskipun nggak kalah sehat juga, sedangkan warna airnya kadang-kadang ada yang agak merah, ada yang agak coklat seperti itu. Jadi dari pandangan mata kelihatannya agak berwarna gitu. Karena apa? Sesuatu yang sehat belum tentu bersih. Sesuatu yang bersih bisa dikatakan sehat kan, seperti itu. Jadi kalau untuk sahabat kita yang menanyakan untuk lele, itu sebenarnya nggak sesuai. Dan ada lagi satu sahabat kita yang bertanya di kolom komentar, tapi saya tidak pasti beliau ini untuk lele atau untuk nila. Tapi saya pikir kayaknya untuk nila. Karena yang ditanyakan beliau ini begini, nih, Bang, saya nggak tahu fungsi daripada 3 filter yang saya pakai, yaitu saya menggunakan jaring nelayan terus karang jahe. Kalau boleh tahu apa sih fungsinya, bisa dijelaskan? Oke, saya akan jelaskan. Tapi seharusnya di sini sahabat mengatakan ini budidaya ikan apa begitu. Yang pertama. Terus yang kedua, ada berapa itu medianya? Selain daripada jaring nelayan, karang jahe seperti itu. Karena ini kan kalau dikatakan ras bukan. Karena kalau ras lengkap. Ada yang namanya filter mekanis, ada yang namanya filter biologis, ada yang namanya samteng gitu. Jadi ada beberapa tahapan dan itu pun kadang-kadang mekanis dibikin 2 filter. Jadi filter mekanis yang pertama, terus filter mekanis yang kedua, terus bila perlu filter mekanis yang ketiga bila perlu untuk menstabilkan pH. Setelah itu baru filter biologis. Kalau filter biologis satu pun cukup. Gitu. Terus kalau filter apa namanya? Samteng, itu satu pun cukup. Seperti itu. Bahkan kalau samteng sebenarnya nggak pakai pun nggak apa-apa, tapi harus cukup ada supply juga kan. Tujuannya something itu untuk menyimpan air dalam kapasitas tertentu seperti itu. Karena kalau yang mau simple mah dari filter biologis itu kita langsung ke ultraviolet, nggak menggunakan tong lagi, itu bisa.
Karena dari samteng itu kan tujuannya untuk membasmi bakteri supaya sebelum masuk ke bak, bakterinya sudah dibasmi dululah seperti itu menggunakan ultraviolet. Dan kalau yang sahabat tanyakan soal jaring nelayan, jaring bekas, itu nggak mesti jaring juga. Pakai ya bisa dikatakan waring bekas, apapun yang bekas-bekas itu bisa. Bahkan kalau dari sananya sebenarnya nggak menggunakan jaring, itu lebih kepada penghematan saja. Lebih kepada penghematan saja. Kalau dari sananya bisa pakai batu-batuan kasar seperti itu supaya bisa di backwash. Jaring nelayan pun bisa sih di backwash, bisa juga, cuman agak lebih melekat seperti itu. Paling tidak kita angkat, kita cuci yang mudah. Terus dan tujuannya untuk jaring nelayan itu, yang penting begini, sahabat harus tahu dulu fungsi-fungsinya itu. Untuk jaring nelayan, yaitu untuk menahan sedimentasi yang kasar. Makanya saya cadangkan, saya arahkan kalau bisa filter mekanisnya lebih dari 1. 2, 3 itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Lebih penting daripada samteng, daripada penampungan yang di akhir yang memakai lampu ultraviolet itu. Sebenarnya lebih penting mekanis. Karena apa? Yang berperan menahan kotoran-kotoran itu di filter mekanis yang berperan. Dan yang menahan bakteri-bakteri pengurai dari bak itu, dari bak ikan, itu di filter mekanis itu tertahannya. Seperti itu. Jadi filter mekanis kalau saya nih minimal 2. Mekanis pertama dan mekanis kedua. Seperti itu. Dan ini soal karang jahe. Karang jahenya disatukan enggak sama filter mekanis. Karena kalau disatukan hampir enggak ada fungsi karang jahe itu. Karena nanti pori-porinya akan tertutup oleh sedimen-sedimen, kotoran-kotoran yang terbawa dari bak. Jadi berarti kalau pori-porinya kalau tertutup karang jahenya itu sama kotoran-kotoran nggak berfungsi. Ya 100% nggak ada fungsi sama sekali, nggak juga. Tapi hampir nggak ada fungsinya. Contoh nih, kalau si air itu yang melewati karang jahe sudah stabil, sudah bersih, sudah 95% bersih, itu bisa dipastikan manfaat daripada karang jahe itu 90% ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan nih air yang kotor dari air bak, dari air bak yang ada ikannya langsung ke karang jahe dan meliputi kotoran-kotorannya itu meliputi karang jahe, itu saya anggapkan karang jahe itu sama halnya fungsinya dengan batu-batuan kerikil. Bukan untuk menaikkan pH, bukan. Justru itu beralih fungsi untuk menahan sedimentasi. Itu maksudnya. Jadi apapun yang sahabat masukkan ke media pertama, ke media mekanis, apapun itu bahannya, mau jaring nelayan, jaring bekas, ataupun mau karang jahe, mau batu-batuan, mau pasir, mau apapun. Kalau berada di filter yang pertama, filter mekanis yang pertama, itu fungsinya akan menjadi penahan sedimentasi, penahan kotoran, penahan sedimen. Seperti itu. Oke, sahabat paham? Nggak peduli itu bahannya apa. Sehebat apapun bahannya, kalau disimpan di filter pertama, jadi penahan sedimen. Seperti itu. Oke, sahabat paham? Karena apa? Tujuan daripada karang jahe itu sebenarnya untuk menetralkan pH. Misalkan asam, dia bisa naik, bisa stabil pH-nya oleh karena karang jahe itu. Fungsi karang jahe itu sebenarnya itu. Makanya air sebelum melewati karang jahe itu sudah dipastikan bersih. Oke, saya ulangi. Air sebelum memasuki karang jahe itu harus sudah bersih. Karena apa? Karang jahe itu supaya
melakukan peranannya sebagai penstabil pH, bukan penahan kotoran. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan sahabat kita ini paham. Tapi kalau untuk nila, untuk lele, kalau untuk nila yang begitu nggak sesuai, kurang bagus lah, bukan nggak sesuai, boleh aja, tapi kurang bagus. Kalau untuk lele, ya bisa aja. Meskipun katanya karang jahe itu untuk menaikkan pH, karena adanya di filter pertama, di filter mekanis, itu akan beralih fungsi menjadi penahan sedimentasi. Dan kalau untuk lele itu sah-sah saja. Tidak ada itu pun sah-sah saja. Jadi kalau untuk lele, mendingan pakai jaring apung aja dah, nggak usah pakai karang jahe. Pakai jaring apung, terus atasnya dikasih tindihan apa gitu supaya lebih rapat lagi. Seperti itu. Mendingan jaring apung aja. Karena karang jahe pun nggak ada fungsinya, nggak ada. Kalau memakainya dengan cara yang salah. Makanya hampir di setiap video saya katakan, sehebat apapun bahan ataupun sehebat apapun produk, sehebat apapun media, kalau sahabat salah menempatkannya atau kalau sahabat salah memakainya, mengaplikasikannya, itu gagal. Itu jadi jelek, jadi nggak berfungsi. Sehebat apapun, nggak ada yang hebat. Seperti itu. Makanya daripada kita sok-sok kayak sok tahu mungkin lah, kita pakai apa namanya, nitrobakter yang mahal, probiotik yang mahal, terus menggunakannya salah, itu nggak ada artinya, mendingan nggak pakai kalau menurut saya, daripada kita pakai yang kita tujuannya nggak tahu. Seperti itu, seperti itu. Dan ada satu lagi pertanyaan dari sahabat kita yang budidaya nila. Kalau yang itu betul, karena apa? Cuman di sini kan menggunakan 3 filter saja. Seharusnya kalau bisa filter mekanisnya 2, minimal 2. Kalau mau sempurna lagi 3. Kenapa 3? Karena begini. Mekanis yang pertama kita menggunakan jaring apung ataupun kita memakai busa filter yang kasar lah. Seperti itu. Terus masuk ke filter yang kedua, yaitu menahan sedimentasi yang agak kecil. Terus masuk lagi ke filter yang ketiga, yaitu menahan sedimentasi yang halus, supaya minimal kerjanya, supaya 0,1 mikron saja yang lolos. Seperti itu. Salah satunya untuk menyaring air sejernih 0,1 mikron, salah satunya medianya bisa menggunakan pasir, mau silika, mau zeolit, mau kuarsa, mau pasir laut, seperti itu. Itu akan halus dan bening. Setelah itu baru masuk ke filter biologis. Terus karang jahe gimana? Kalau kita menggunakan pasir laut, itu akan sedikit menambah pH sebenarnya. Karena apa? Pasir laut itu mengandung magnesium juga, bisa bisa menstabilkan pH juga. Itu kelebihannya pasir laut itu. Pasir yang kasar-kasar, itu kelebihan pasir laut itu seperti itu. Terus kalau misalkan yang di gunung kan susah pasir laut, nggak apa-apa. Kalau ada misalkan sahabat, kalau zeolit gampang, nggak apa-apa, pakai zeolit pun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Seperti itu akan hasilnya bagus juga. Zeolit justru akan menahan kapur. Justru zeolit akan lebih bagus lagi. Karena apa? Zeolit itu semula jadi batu yang mampu menahan kapur, batu yang mampu menstabilkan pH juga, dan salah satu batu yang mampu menukar ion positif menjadi ion negatif. Zeolit itu bagus, nggak mesti karang jahe, nggak mesti pasir laut, nggak mesti seperti itu. Makanya untuk sahabat-sahabat yang mau lebih jelas lagi, oleh karena itu saya terbuka untuk menghubungi melalui WA.
tapi dengan real melakukan supaya saya lebih mudah membimbingnya. Dan itu pun enggak ada pendaftaran ini itu harus join ini itu, enggak ada, semuanya gratis. Saya pandu semuanya. Bila perlu sahabat bisa memanggil saya juga seperti itu. Seperti itu. Jadi maksud saya supaya saya lebih tepat lagi mengarahkan mau ikan apa ternaknya, budidayanya maksudnya. Mau ikan apa budidayanya, apakah nila, apakah lele, apakah gurame. Terus kalaupun mau menggunakan air yang bersih seperti apa? Karena jangan apa namanya? Jangan salah juga yang saya bilang. Kayak ikan koi, untuk kita melakukan pembesaran ikan koi, budidaya pembesaran lah dari benih ke pembesaran, caranya nggak sama dengan untuk ikan koi yang kita jaga di akuarium atau di kolam-kolam halaman rumah yang luar biasa intensif penjagaannya. Itu lain karena kalau yang ikan koi yang kita pelihara di depan rumah menggunakan bak macam-macam media, itu lebih kurang sistem ras seperti itu kan bukan tujuan untuk ikan itu supaya cepat besar, bukan, tapi supaya enak dipandang. Makanya airnya di situ harus dijaga, nggak boleh ada bakteri alga, itu nggak boleh. Tapi kalau untuk pembesaran bakteri alga itu harus. Nah, itu pun satu jenis ikan, tinggal di mana kita melakukan budidayanya itu sudah berbeda fungsinya. Kalau di rumah di akuarium itu nggak boleh ada bakteri alga, nanti berlumut. Terus akuarium pun atau bak yang indoor dan yang outdoor itu lain lagi penanganannya. Treatment airnya itu lain lagi. Jadi agak-agak rumit lah kalau sudah berbicara ke situ. Kita bongkar ikan koi saja satu, jangan yang lain. Ikan koi, satu jenis ikan koi, satu jenis ikan koi, dari pemijahan, dari pembesaran, dan penjagaan semasa di akhir atau di akuarium atau di bak-bak di depan rumah. Itu nggak sama. Perlakuannya nggak sama, keperluannya pun nggak sama. Itu maksudnya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini satu produk bagus untuk ikan koi, itu harus pasti dulu ikan koi apakah untuk di akuarium, apakah untuk di bak-bak di depan rumah yang outdoor, apakah bak tapi yang indoor, apakah untuk pembesaran dari benih, apakah gimana? Karena itu lain lagi penanganannya, lain lagi. Makanya harus spesifik seperti itu. Contoh nih, sahabat mau budidaya ikan nila, mau pakai sistem bioflok atau sistem ras atau sirkulasi biasa, misalkan mau dibimbing sama saya, itu harus spesifik. Mau sistem apa? Karena apa? Nanti saya arahkan yang sesuai. Seperti itu. Karena nggak sama juga. Semua sistem nggak sama. Caranya nggak sama. Dan sahabat harus ingat juga. Karena apa? Di sini dari komentar ada salah satu sahabat kita yang menganggap sistem ras itu sama dengan sirkulasi. Hanya sistem ras kan bahasanya recirculating aquaculture system gitu. Kalau sirkulasi kan bahasa kita, bahasa Indonesia lah, sirkulasi air yang dikembalikan dari sana dikembalikan ke sana. Sirkulasinya itu betul, sirkulasi itu betul, ras pun ya sirkulasi betul. Tapi di ras itu atau RAS, kalau sirkulasi nggak pakai A-nya, jadi bisa disebut RS, resirkulasi sistem. Nggak pakai A, nggak pakai aquaculture. Karena sahabat jangan paham, kehebatan sistem ras itu karena ada kalimat aquaculture. Kultur itu yang hebat. Apa maksud daripada kultur itu? Kultur itu salah satu pengembangan bakteri.
Bisa dikatakan seperti ini, kita itu budidaya bakteri di situ. Di mana kita budidayanya? Di filter biologis. Yang kayak gimana filter biologis itu? Ada yang menggunakan Katniss, ada yang menggunakan biobal, ada yang menggunakan batu apung, ada yang menggunakan tutup botol, pokoknya macam-macam. Yang penting itu sarangnya bakteri di situ. Dan di situ itu kita mengkulturkan. Di situ itu kita mengkulturkan bakteri, mengembangkan atau memperbanyak bakteri di situ. Ya simpelnya yang saya bilang, mengembang biakanlah di situ. Paham gak maksudnya? Jadi enggak sama sahabat. Enggak sama. Sistem sirkulasi biasa yang hanya airnya dibeningkan dengan aquaculture system itu enggak sama. Aquaculture itu kalimat aquaculturna itu yang paling penting yang harus diperhatikan. Makanya sebelum masuk ke kultur atau ke biomedia, sahabat harus pastikan air yang pertama masuk itu melalui tahapan-tahapan yang betul-betul efektif. Makanya di situ ada filter mekanis. Filter yang disebut filter mekanis itu yang memperbaiki tekstur air, warna air, supaya air itu yang tadinya coklat supaya bening, yang tadinya hijau supaya bening, pokoknya yang tadinya merah supaya bening. Yang jelas air warna seperti apapun keluar dari filter mekanis supaya bening sebelum masuk ke biomedia, itu maksudnya. Lain dengan sirkulasi. Kalau sirkulasi yang penting meskipun nggak bening-bening amat nggak masalah, karena sirkulasi itu hanya kepada meregenerasi air saja supaya bisa digunakan lagi seperti itu. Dan itu pun dalam jangka panjang hati-hati karena akan mengendap di bak itu dan akan timbulnya juga toksik. Karena apa? Karena nanti akan berlebihan nitrat yang dihasilkan nitrit. Nitrit akan menghasilkan nitrat dan nitrat itu nggak bisa diurai lagi karena nitrat sudah nitrat. Tapi itu bisa mengakibatkan toksik atau keracunan dalam jangka panjang, bisa juga seperti itu. Oke, jadi sahabat memahami, dan itu harus gimana ya? Harus bisa mencerna. Betul-betul kita memahami semua sistem itu. Tapi kalau baru 1-2 bulan mungkin ya nggak masalah sih. Karena itu dalam jangka panjang kan, dalam jangka panjang. Sistem ras pun dalam jangka panjang kalau airnya nggak ada penambahan sama sekali, nggak ada pembuangan sama sekali, sama juga nantinya akan berkembangnya toksik di situ. Racun, akan mengandung racun. Nitrat yang dihasilkan lama kelamaan akan menjadi racun juga. Nitrat pun. Dan kalau untuk ikan hias, ikan koi diantaranya itu bahaya itu. Itu bahaya itu. Bisa-bisa nanti kita salah menyimpulkan, oh kenapa ikan saya sakit? Kok ikan saya tiba-tiba mati? Oh jangan-jangan ada penyakit. Padahal nggak ada penyakit. Hanya saja airnya itu mengandungi nitrat yang terlalu tinggi. Nggak bisa diurai. Karena nitrat itu bisa diurai dan itu prosesnya panjang lagi. Makanya ada lagi sekarang yang disebut kalau di dunia akuarium dikatakannya apa namanya, filter toksik yang mampu mengurai air yang nitrat tadi. Tapi itu saya pun, karena saya pun bukan ahli ikan hias, jadi nggak begitu banyak tahu soal itulah. Tapi setidaknya dasar-dasarnya kita tetap harus mempelajari sebuah jenis ikan. Minimal supaya kita tidak salah menggunakan produk. Itu maksudnya. Oke, sahabat bisa memahami. Jadi untuk sahabat kita yang bertanya, apa sih fungsi karang jahe dan jaring nelayan? Tergantung sahabat di mana menyimpannya. Kalau karang jahe itu sahabat simpan di filter mekanis, itu karang jahe fungsinya akan beralih menjadi media mekanis untuk membersihkan air saja.
bukan untuk menstabilkan pH ini itu, bukan, karena salah menyimpan. Jadi sehebat apapun media, sehebat apapun produk, kalau sahabat salah menerapkan itu gagal. Makanya mudah-mudahan nggak gagal paham. Oke? Untuk seputar pertanyaan-pertanyaan mengenai budidaya ikan dulu untuk pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.